Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 536, aku tidak akan memaksamu. Kemudian, kakak ketiga kembali ke kamarnya. Ketika Huran melihat wajahnya, dia langsung tahu bahwa dia dimarahi oleh kakek Seng. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa wanita itu begitu sibuk. Dia bahkan peduli apakah kita tidur bersama atau tidak. Tentu saja. Jika kakek tahu kita hanya sepasang kekasih, dia akan curiga. Huran duduk di tempat tidur. Sambil meletakkan selimut di tempat tidur, dia berkata kepada kakak ketiga, kamu tidur saja di sini mulai hari ini. Jangan tidur di sofa lagi. Xiaoran. Atau mungkin kita bisa minum alkohol, usul Huran. Keduanya memiliki pikiran yang sama. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya dalam keadaan sadar. Oleh karena itu, Huran menyarankan alkohol. Kakak ketiga mengangguk dan berjalan menuju pintu. Aku akan mengambilnya. Ketika kakak ketiga pergi keluar, Huran mengeluarkan baju tidurnya dari lemari dan berganti pakaian. Sebenarnya, dia sudah menyiapkannya sejak lama. Meskipun dia masih ragu dengan perasaannya terhadapnya, dia tidak berencana untuk mengubah suaminya. Namun, jika Seng Bowen menemukan wanita yang dicintainya di masa depan, dia bisa meninggalkannya. Setelah beberapa saat, Seng Bowen kembali ke kamar sambil memegang sebotol anggur di tangannya. Ketika dia melihat Huran mengenakan gaun tidur, wajahnya memerah. Kamu. Ayo minum. Huran tidak menjelaskan. Dia hanya duduk di sampingnya. Seng Bowen mencium aroma anggur dan kemudian mencium aroma tubuh Huran. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Ada apa? Xiaoran, kamu tidak perlu melakukan ini. Tapi aku tidak menyesalinya. Huran tersenyum. Ayo minum anggur. Mereka minum anggur. Ketika Huran bersandar pada tubuh kakak ketiga, Seng Bowen tidak dapat memfokuskan pikirannya. Bukannya dia belum pernah melihat Huran mengenakan pakaian seksi. Dia hanya terlihat sangat seksi kali ini. Xiaoran, aku masih merasa kalau aku memanfaatkanmu. Ketika Huran mendengarnya, dia terkekeh. Mengapa kamu begitu pemalu dan imut? Setelah berkata demikian, Huran mengangkat kepalanya dan menempelkan bibirnya ke bibir pria itu. Tubuh Seng Bowen langsung menegang. Dengan cepat, dia mendorong Huran dan bersembunyi di kamar mandi. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia menelepon Seng Xiao yang hendak naik pesawat di bandara. Ada apa? Kakak ke-8, apakah ada hal yang harus aku perhatikan sebelum dan selama aku melakukan hal itu dengan seorang gadis? Seng Xiao terdiam. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda telah hidup seperti seorang biarawan selama 20 tahun terakhir hidup Anda? Aku tidak percaya kau punya siapapun sebelum Kiki. Seng Xiao tersedak. Kamu tidak perlu mempelajari ini. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan saat kamu melakukannya. Apakah ini sangat menyakitkan bagi gadis itu untuk pertama kalinya? Pikirkan saja sendiri, bodoh. Aku akan naik sekarang. Dan Seng Xiao menutup telepon tanpa memberikan nasihat yang membangun kepada Seng Bowen. Masih gugup, Seng Bowen kembali ke kamar tidur. Namun, Huran sudah berbaring di tempat tidur. Dia bernapas dengan teratur. Semakin teratur napasnya, semakin mudah bagi Seng Bowen untuk tahu bahwa dia berpura-pura tidur. Xiaoran, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tidur saja, kata Huran dengan tenang. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya gugup. Karena ini pertama kalinya aku begitu dekat dengan seorang gadis. Huran bangkit dari tempat tidur dan tak dapat menahan tawa. Haha, apa kau serius? Aku tak pernah menyangka kau orang yang begitu polos, kakak ketiga. Saya sangat serius dalam hubungan saya. Saya tidak ingin bersikap santai, jelas Seng Bowen. Saya tidak sengaja mendorongmu. Menatap telinga Seng Bowen, Huran tersenyum sekali lagi. Kupikir kau membenciku. Bagaimana mungkin? Begitu Seng Bowen mengatakan itu, Huran mencondongkan tubuhnya ke depan dan menciumnya. Kali ini, bukan kecupan. Ada sedikit eksplorasi, dan sedikit hasrat dalam ciuman itu. Setelah beberapa saat, Huran melepaskannya. Karena kamu tidak tahu caranya, kita akan mengeksplorasi ini bersama. Mari kita mulai dengan ciuman. Bagaimana menurutmu? Tidak buruk. Kemudian, dia melepas bajunya dan mengusap dadanya. Lalu, bagaimana dengan ini? Agak aneh. Huran tertawa lagi. Dia benar-benar belum pernah melihat pria yang begitu polos. Meskipun dia tahu Seng Bowen adalah pria yang sangat saleh saat pertama kali bertemu dengannya, dia tidak pernah menyangka pria itu akan bersikap begitu konservatif. Sepertinya kita harus maju perlahan-lahan, kata Huran dan membantunya mengenakan piyama. Ayo tidur. Jangan tidur di sofa lagi. Setidaknya kita harus menutup mulut wanita itu. Kemudian, mereka berbaring di tempat tidur bersama. Melihat punggung Huran, Seng Bowen merasa kalah. Aku benar-benar pecundang dalam hal ini. Huran terkekeh dan menghambur ke pelukan Seng Bowen. Tidak, tidak. Aku hanya merasa lucu saat aku menggodamu.
Saya senang asalkan kamu tidak kecewa. Huran tersenyum dan memejamkan matanya. Meskipun banyak wanita menyukai pria yang terampil, Huran menyukai pria seperti Seng Bowen. Dia menanggapi hal ini dengan sangat serius. Jadi, setidaknya dia bisa yakin bahwa Seng Bowen tidak akan main-main dengan orang lain. Dan itu sangat meyakinkan. Ada beberapa kali mereka tidur di ranjang yang sama. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berpelukan. Meski begitu, Seng Bowen merasa sedikit tercekik meskipun dia telah menganggap Huran sebagai istrinya sejak lama. Mu Qi dan Seng Xiao tiba di Las Vegas setelah penerbangan 13 jam. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Qi mengunjungi Amerika Serikat. Meskipun ada program pertukaran pelajar yang ditawarkan di sekolah sebelumnya, Mu Tangsue selalu memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapannya. Jadi, dialah yang selamanya tertinggal. Berbicara tentang ini, sungguh menggelikan bahwa seorang wanita muda kaya seperti dia jarang memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Ayo kita check-in ke hotel. Kita akan mendaftar pagi-pagi sekali. Kata Seng Xiao karena saat mereka tiba di Amerika Serikat, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kamu sengaja mencocokkannya dengan hari ulang tahunku, kan? Mu Qi mengangkat kepalanya dan bertanya pada Seng Xiao. Dia tersenyum tanpa suara. Dia memegang tangan Mu Qi dan mereka masuk ke dalam mobil hotel. Kemudian, dia memeluknya. Jika kamu lelah, kamu bisa tidur. Hotelnya agak jauh. Jika kamu tidak beristirahat dengan baik, matamu akan bengkak saat kita menikah. Jika kamu terlihat terlalu jelek, aku tidak akan menginginkanmu lagi. Mu Qi sebenarnya terlalu bersemangat untuk tertidur. Tidak masalah bagiku jika kamu tidak mau. Kamu nakal lagi, anak kecil. Mu Qi bersandar di dada Seng Xiao. Rasanya tidak nyata, menikah di luar negeri. Dia telah memiliki mimpi ini, untuk menjadi istri Seng Xiao, sejak dia berusia 17 tahun. Apakah itu benar-benar menjadi kenyataan sekarang? Memikirkan kepahitan karena jatuh cinta padanya, Mu Qi tiba-tiba terkekeh. Apa yang kamu tertawakan?